malam semuanya buat keluarga BMC New York yang ada di Amerika, bagi yang streaming dari Amerika. Selamat pagi buat Anda yang streaming di Indonesia. Thank you Pastor Yongki dan Tante Yongki juga untuk kehormatannya dan kepercayaannya. Ketika kita membahas tentang workshop parenting seperti ini, perlu Anda tahu yang pertama bahwa saya bukan parent yang tapi saya mau terus sama-sama disempurnakan oleh Tuhan bersama dengan Anda semua. Hanya karena saya menjadi narasumber bukan berarti saya orang yang paling tahu, enggak. Tapi saya mau belajar juga bersama-sama dengan Anda semua yang ada di forum Zoom ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya mengangkat topik tentang menata energi? Karena gini, jujur aja, orang tua yang grumpy itu adalah orang tua yang paling menyebalkan, benar nggak sih? Orang tua yang grumpy banget itu sama sekali nggak showing Jesus, nggak menceritakan Yesus kepada anak-anaknya. Dan bahkan gini, parenting yang nggak sehat itu justru bisa kemungkinan menutup pengalaman anak-anak kita dari ngalamin perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu penting banget untuk kita mengerti, menata energi kita dalam parenting kita. Nah, saya angkat topik ini karena jujur aja, kalau saya boleh bilang, ini kelemahan saya. Saya juga harus bagaimana bagi pasangan saya. Karena kita semua yang ada di ruangan ini paham banget, grumpy husband, grumpy wife, itu menyebalkan banget, benar ya. Dan sehingga bagaimana kita bisa jadi healthy husband, healthy wife, healthy daddy, atau healthy mommy untuk keluarga kita. And one of the way, salah satu caranya adalah dengan ini, managing. Di Amerika kan kita mungkin pasti tahu ya, when people says about life escape gitu kan, ya, you're escaping life gitu kan. Ketika kita ditanya gitu, why you work so hard gitu kan, to build my life gitu kan. Kenapa kalau orang Indonesia kan bilangnya banting tulang gitu kan, ngapain gitu? Ya soalnya kita membangun hidup gitu. Tapi coba bayangin gini, anehnya banyak kita bukan hanya cuman American dreams, tapi di Indonesia juga gitu. You work so hard, banting tulang, tapi juga kadang kita nggak sabar untuk gini, untuk escape from the life that we build. Aneh kan? Life escape, bener kan? Kita nggak sabar untuk ninggalin hidup yang udah susah-susah kita bangun. Itu kan udah nggak make sense banget. Ini saya punya satu teman nih ya, dia pergi ke Bali, suka banget sama Bali. Kalau tinggal di Bali bisa kayak 1 bulan, sewa villa gitu. Nah, pindah satu villa, nanti pulang lagi Surabaya, kerja lagi gitu. Pergi lagi satu villa, kembali lagi ke Surabaya, kerja lagi gitu. Sampai akhirnya finally they built a brand new home, looks like a villa with pool gitu. Anehnya gini, a month after they built that new home, ini kan kayak the life, the dreams they wanna have gitu kan. 1 month after that, they go to Bali just to stay in another villa. So, come on, itu seringkali kita banget gitu, manusia banget kan. Nah, pembahasan kita hari ini itu ngebantu kita, how can we be a better, entah itu parents,
entah itu pasangan, supaya kita bisa gini, managing energy and then less stress dalam kehidupan kita. Karena habis pergi liburan 2 hari udah stres lagi mungkin gitu kan. Sehingga hari ini pembahasannya itu juga buat saya, how can I be a better parents gitu loh. Termasuk buat kita semua yang ada di ruangan ini. Dan salah satunya pertanyaannya adalah gini, how to manage our energy. Karena pasti ada yang salah kan. Habis 2 minggu liburan, baru 2 hari kerja, udah stres lagi maksimum, di rumah udah marah-marah, dan mohon maaf ya, parents kalau udah stres, anak-anak itu korbannya. The kids is the victim. Seriously. Mereka itu jadi korban ketegangan orang tuanya. Beban hidup orang tuanya. Ketika orang tuanya nggak ngerti manage energi, sorry to say, yang jadi korban itu anaknya. So, kenapa ini penting? Nah, perlu kita sadarin semua bahwa gini, setiap pikiran kita, emosi kita, dan tindakan kita ada konsekuensi energinya. Saya ulangi lagi. Setiap pikiran kita, emosi kita, tindakan kita ada konsekuensi energinya. For example, marah itu capek loh. Pernah ngalamin gitu? Habis marah, and then you feel so tired. Karena pikiran kita, emosi kita, dan tindakan kita, itu ada konsekuensi energinya yang keluar. Sehingga ketika kita mulai membahas tentang menata energi, kita perlu tahu bahwa gini, untuk mengukur efektivitas kita, nggak cuma diukur dari berapa banyak waktu yang udah kita gunakan, tapi juga gini, berapa banyak energi yang kita investasikan dalam waktu yang terbatas. So for the American parents ya, it's not just how much time we have spent, tapi how much energy we invested in the limited time that we have. Nah, semua orang dengan nama-nama besar ya yang ada di Forbes, mereka semua dengan kita sama. They got 24 hours, 24 jam yang sama. Bukan hanya karena mereka ada di Forbes, terus kemudian Tuhan kasih mereka extra hour. Okay, since you got into Forbes, you have 25 hours. Enggak juga gitu. Hanya karena orang punya 4-5 anak, enggak Tuhan terus gini, aduh kasihan banget, you have 4 kids ya. Oke, aku kasih kamu extra hour, sekarang your family have 25 jam sehari. Kalau anaknya satu, cukup 24 jam aja. Enggak juga. So, makanya gini, kalau kita lihat perbedaannya, sehingga kita bisa belajar lagi, mengukur efektivitas kita, bukan lagi diukur dari banyaknya waktu aja yang kita gunakan. Enggak, tapi juga gini, banyaknya energi yang kita investasikan dalam waktu kita yang terbatas ini. Karena dengan neta energi, kita itu jadi lebih produktif dan lebih efektif di kehidupan dan tanggung jawab kita. Nah, pastinya orang-orang yang di sini gini, oke, prinsip ini dari mana? Di Alkitab di mana? Saya ingin langsung aja ajak kita lihat, prinsip ini diambil dari gaya hidup Yesus saat dia melayani di dunia sebagai manusia. Lukas pasal 5, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, itu ceritanya adalah bagaimana banyak orang berbondong-bondong itu datang untuk mendengar dan disembuhkan oleh Yesus. Nah, waktu saya membaca itu Lukas pasal yang ke-15, itu menarik sekali karena dibilangnya apa? Begitu banyak orang datang berbondong-bondong kepada dia. So, imagining-nya itu membayangkannya itu kayak rame banget. Orang itu kepingin didoain sama Yesus. Kepingin disembuhin sama Yesus. Dan doa kesembuhan itu capek loh.
Doa kelepasan itu very tiring. It takes so much energy. Di gereja kita kan ada ya, di momen pemuritan itu ada satu momen doa kelepasan gitu kan. Itu ada 4 sesi. Wih, di momen-momen itu kalau kita udah siap-siap mau masuk 4 sesi itu, kita mau pastiin makan cukup, kita mau pastiin kita sendiri juga nggak terlalu lelah gitu. Karena apa? Doa kelepasan, doa kesembuhan dan lain sebagainya, peperangan rohani, it takes so much energy. Bukan cuma waktu yang kemakan, tapi energi kita tuh rasanya keluar semua di sana. Dan in the end of the day rasanya kayak, capek banget gitu kan. Nah, bisa ngebayangin Yesus di Lukas pasal 5 ayat yang ke-12 itu sampai ke-13 sampai 14 sampai 15 orang banyak itu berbondong-bondong datang. Untuk apa? Untuk dengar dia dan untuk disembuhin dari penyakitnya. Saya nggak membayangin cuma 10 orang minta disembuhin. Saya membayangin itu lebih mungkin dari 50 orang minta disembuhin. Dan itu kalau KKR, misalnya KKR ya, kesembuhan gitu ya, saya membayangkan di momen itu bukan kayak like 1 hour event. No. Saya ngebayangin itu kayak few hours event yang Yesus harus jalani di momen itu. Bayangin orang berbondong-bondong kepingin dengar dan kepingin disembuhin dari dia. Tapi yang menarik di ayat yang ke-16, ini poinnya dari pembahasan kita, prinsip yang Yesus coba sampaikan, ajarin sama kita semua, termasuk saya pribadi adalah di ayat yang ke-16, Lukas 5:16. Akan tetapi, ini powerful sekali. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini yang Yesus lakuin. Setelah begitu banyak orang disembuhin, berbondong-bondong orang datang, ayat yang ke-16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini powerful banget. Yes, ini memberitahu kita bahwa di momen itu, yes, dia Tuhan, dia juga manusia. Mendoakan orang segitu banyak, dia bisa lelah secara fisik. Perhatikan gini, lelah secara emosi, as a human being waktu itu, dia bisa juga lelah secara mental. Termasuk dia juga bisa gini, lelah secara rohani. Pernah ngalamin itu as parents? You're tired physically, you are tired emotionally, you are tired mentally, and you are tired spiritually. Saya rasa semua parents pernah ngalamin itu. Kayak capek secara fisik, capek secara emosi gitu kan. Apalagi kalau ngadepin anak-anak yang usia 2 tahun ya, 3 tahun gitu kan. Nggak mau berhenti nangis, dia ngelawan terus gitu kan. Nah, apa namanya, tantrum atau apa, sindrom apapun itu namanya, ya kan? Rasanya kayak physically you're fine, tapi kayak emotionally you're wasted. Mentally kayak, you're agitated, you're irritated, bener nggak sih? Rasanya kayak, tired banget gitu. Dan bisa ngebayangin Yesus, ini yang dia lakuin di ayat yang ke-16, tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan dia berdoa. Saya paham, secara teologi saya paham. Ini bicara tentang kesatuan pelayanan Bapa dan Yesus. Ini bicara betapa father-centered-nya Yesus. Ya, ini juga nunjukin dia dalam kemanusiaannya dia sangat bergantung kepada Allah Bapaknya. Ini juga nunjukin kita secara teologi ya, bagaimana dia imam besar yang memahami kelemahan kita. Kalau kita capek secara fisik, dia tahu karena dia imam besar yang memahami kelemahan. Kalau kita pernah merasakan lelah secara emosi, dia tahu dia imam besar yang mengerti semua kelemahan kita. Kalau kita pernah lelah secara mental, secara rohani,
Dia paham banget karena dia imam besar yang memahami kelemahan kita. Nah, sehingga dari ayat yang ke-16 ini kita belajar bahwa gini, Yesus tuh paham banget loh. Dampak yang terbaik, untuk dampak yang terbaik, kita perlu energi fisik, energi emosi, energi mental, dan energi roh kita itu diisi ulang yang terbaik. Makanya penting banget nata energi. Ini yang Yesus coba sampaikan loh sama kita. Habis dia pelayanan begitu rupa, ayat yang ke-16, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Karena Yesus paham banget, to get the best result, energi fisik, energi emosi, energi mental, energi rohnya perlu diisi ulang yang terbaik. The same thing for us as a parents. You want to have the best result, dampak terbaik buat anak-anak kita, jadi parents yang terbaik, mempunyai dampak yang terbaik, energi fisik kita, energi emosi kita, energi mental kita, energi rohani kita perlu diisi ulang yang terbaik. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-16 ini powerful sekali. Seakan-akan kayak Yesus itu paham banget bahwa kapasitas energi kita itu bisa berkurang. Entah karena dipakai berlebihan, atau karena nggak dipakai. Nah, makanya pentingnya Yesus menyampaikan ini, dan ini ditulis oleh Lukas, supaya kita gini mengerti, membalance pengeluaran dan pemasukan energi kita. Karena overuse, itu capek banget dia. Pernah ngalamin sebagai parents, like you're overused, you're overtired, sampai rasanya di rumah itu you're not effective. Nggak efektif jadi papa, nggak efektif jadi mama, you're just grumpy, agitated, irritated, dan kepinginnya marah-marah gitu. And your kids not gonna like that gitu. Dan pendekatan kita, approach kita sama anak-anak kita juga nggak akan fun, nggak akan smart. Pokoknya marah gitu. Pokoknya go away. Pokoknya turutin gitu kan. Pokoknya aku bilang gini. Udah pokoknya gini, pokoknya gitu. Apalagi kalau orang Indonesia kan gitu kan. Pokoknya, kalau udah pokoknya udah nggak bisa ngelawan kalau orang Indonesia gitu. Nah, ini saya ngalamin loh. Maksudnya gini, I'm not perfect parent sih. Saya punya tiga anak kan. Dan kalau orang di Amerika kan gitu, oh ya di Indonesia enak ya ada pembantu ya. I think the last 3 years it's been so hard loh buat family di Indonesia karena apa? Mau hire pembantu aja takut gitu. Just like 3 months ago, mertua saya hire pembantu, corona, mertua saya kena corona. Gara-gara corona nggak bisa makan kan, dia kan semuanya harus isolated dan lain sebagainya, angkat galon air sendiri gitu, dia kecetit, retak tulang belakangnya, sampai sekarang harus dipakein itu semua peralatan, dan hanya karena itu aja ya kesakitan tuh pingsan sampai. It begins with corona. So susah banget kan hari-hari ini kayak nggak ada asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Which is, itu perlu banget buat kita itu untuk menata energi kita. Nah, ini yang ketika kita ngerti ini yang Yesus ajarin, Lukas 5:16, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa, itu yang membantu kita jadi parents yang gini, bisa less stress. You can enjoy your home, you can enjoy your kids by managing the energy. Ini yang ngebantu kita sebagai parents bahwa efektif bukan cuma berapa banyak waktu yang udah kita gunakan, tapi efektif adalah gini, berapa banyak energi yang kita investasikan dalam waktu kita yang terbatas. Karena dengan nata energi, bukan cuma nata waktu, nata energi, kita jadi produktif, juga lebih efektif di kehidupan, dan tanggung jawab hidup kita.
Nah, sehingga aplikasinya apa nih? So, saya nggak akan panjang lebar, biar juga nggak pusing gitu kan. Nah, aplikasinya apa nih? Dari contoh Yesus sendiri. Bagaimana ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Karena dia waktu itu momennya habis, berbondong-bondong orang mendengarkan dia khotbah, dia kesembuhan, dia khotbah, dia kesembuhan. Itu capek banget. Energi fisik, energi mental, energi emosinya, energi rohnya itu keluar semua di sana. So, pertanyaannya, how to manage energy? Gimana kita bisa menata energi kita dengan baik? Supaya kita bisa jadi parents yang sehat buat anak-anak kita. Not just grumpy parents, tapi orang tua yang memberi teladan. Dan sampai anak-anak kita itu bisa melihat adanya hikmat Tuhan dan adanya Tuhan dalam hidup kita. How to manage energy? Nah, yang pertama adalah gini. Yang pertama ya, belajar dari Yesus, yang pertama adalah gini. Temukan zona hijau kita. Zona hijau itu apa sih, Elia? Zona hijau adalah gini. Apa dan kapan kita itu paling energize, paling termotivasi untuk melakukan tanggung jawab kita. Alias, ya, this is for the American parents ya, adalah gini. When you do your best at your best time. Atau what do? You do your best at your best time. Apa yang kita lakuin di momen terbaik kita gitu. Itu zona hijau kita. Melakukan yang terbaik di waktu kita yang terbaik. So, semua kita pasti punya zona hijau yang berbeda-beda. Ada sebagian kita yang bilangnya gini, saya itu morning person. Berarti di pagi hari Anda itu paling energized dan paling termotivasi untuk melakukan semua tanggung jawab. Tapi ada orang yang night person. Di momen itu dia paling energized dan paling termotivasi untuk melakukan tanggung jawabnya. Saya sih pernah ya tinggal berapa waktu dengan Pastor Yongki ya. Menurut saya Pastor Yongki ini menata energinya dengan sangat bijak banget. Setiap kali ketemu anaknya gitu ya, ketemu Kesia, dia ada pada level energi yang baik. Cara menyapanya, tersenyumnya, itu bagus gitu, kayak the energy is there gitu. Jadi anaknya tuh menyaksikan kayak, wow, what a happy parenting gitu kan. Ini bukan bicara fake ya, ini bukan bicara fake, tapi bagaimana pas Yongki itu mengerti menata energinya dia. Gitu. Nah, semua kita juga gitu perlu menemukan zona hijau kita. Your green zone. Artinya apa dan kapan kita itu paling energized dan paling termotivasi untuk melakukan tanggung jawab kita. Contoh kalau Anda jurnalis, kan kita harus menyelesaikan artikel ya, biasanya untuk majalah atau untuk surat kabar. Nah, jurnalis kan harus interview. Otomatis kan gini, interview seperti apa, dan kapan interview yang paling energize dan paling memotivasi kita. Benar nggak? Temukan juga gini, interview seperti apa, dan berapa banyak interview dalam sehari yang bisa menguras energi Anda. Oke, di Amerika kan bilang gini, do what you love what you do. Oke, you are a journalist, you love interviewing people. Tapi kalau you're interviewing 10 hard interview dalam satu hari, pasti energinya terkuras habis-habisan, benar nggak? So you got to manage that. Kita dikasih Tuhan contoh dan teladan. Bagaimana dia mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Ngapain dia? Refilling his energy.
Energi fisiknya, energi emosinya, energi mentalnya, termasuk energi rohaninya, itu diisi ulang di sana. Waktu dia mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Itu Yesus loh. So dia ngajarin kita, find your green zone, zona hijau kita. Nah, saya belajar akan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kalau ditanya gini, aplikasinya Elia sendiri untuk zona hijaunya gimana? Apa dan kapan saya paling energized dan termotivasi melakukan tanggung jawab saya? Gitu kan? Karena bukan cuma nata waktu, tapi dengan nata energi kita jadi lebih produktif dan efektif gitu kan. Nah, saya menemukan gini, ini pribadi saya ya, semua orang nggak harus seperti saya, ini pribadi saya menemukan gini sekarang. Pagi saya bangun, 4:30 saya bangun, kemudian olahraga, bersepeda gitu. 50-55 kilo, udah kembali, saya ambil kopi gitu. Sarapan kopi, saya energize. Saya punya 3 jam ke depan itu saya ada di zona hijau terus setelah itu. Jadi pagi itu saya cepat-cepat kembali karena anak-anak sekarang udah mulai onsite sekolahnya. Jadi saya kembali cepat-cepat atur anak-anak gini ya, bawa mereka ke sekolah. Setelah antar mereka ke sekolah, ini yang saya lakuin. Karena itu green zone saya kan. Nggak cuma waktu kita yang kita habisin, tapi energi kita kan yang kita gunakan. Nah setelah itu saya baca saat teduh. Waktu saya baca saat teduh di zona hijau, dapatnya itu banyak. Aduh Tuhan, teks ini kok bicara powerful. Wih, teks ini kok bicara kuat banget gitu kan. Anda pernah baca Alkitab sambil ngantuk dan sambil semangat? Beda ya, pasti ya. Karena waktu baca Alkitab sambil ngantuk, kalimatnya itu diulang 10 kali tetap nggak ngeh. Tapi kalau lagi green zone, baca aja gini. Wah Tuhan, ini kaya banget ini. Terus saya buka study Bible saya gitu kan. Wih, itu rasanya dapat banyak banget. Nah, setelah saat teduh, saya biasanya baca buku. Anything of books. Leadership, sekarang kan mau bicara tentang teknologi, teologi, gitu. Saya baca itu. Nggak harus panjang ya. Karena kan nggak mungkin kita habisin green zone kita hanya untuk satu buku gitu kan nggak ngapa-ngapain akhirnya gitu kan. Nah sehingga saya baca buku misalnya berapa pages aja gitu tapi udah dapat banget gitu kan. Gila ya ternyata kemajuan gini zaman pemahaman teologi ya gini wah itu di dalam green zone enak banget. Pernah nggak Anda baca buku? Nggak usah buku deh, koran aja waktu lagi ngantuk. Dibaca-baca, baca nggak masuk-masuk, bener ya? Nggak ngerti ini ngomongnya apa. Karena apa? Itu bukan green zone kita, bukan zona hijau kita. Nah, setelah itu, kan saya punya 3-4 jam tuh zona hijau di pagi itu kan. Nah, saya follow up. Leadership gereja, sekolah, semua yang jadi tanggung jawab saya. Dan jujur aja, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendekati siang, zona hijau saya mulai kuning hampir merah gitu. Jadi mendekati siang kita perlu makan kan, makanya sebagai orang makan gitu. Nah, buat saya gini, karena kita bangunnya kan 4:30 gitu kan. Kadang merem aja sebentar kalau waktu lagi perlu gitu ya. Just small nap. 10 minutes, 15 minutes. Itu udah kayak refilling energi kita. Siapa yang pernah ngalamin gitu? You just close your eyes for 10 minutes, 15 minutes, and then you're re-energized. Ya, nah kemudian setelah itu saya ngopi gitu. Setelah ngopi lagi, saya punya 2 jam lagi untuk zona hijau. Nah, karena udah siang gitu kan, biasanya zona hijaunya beda dengan pagi. Ini pengalaman saya sih, nggak tahu setiap Anda. Nah, karena udah siang pengalaman zona hijau saya beda. Sehingga untuk ngurusin gereja dan sekolah, saya pakai meetingnya siang aja. Karena kalau untuk deep study, enak pagi gitu. Tapi kalau untuk meeting-meeting jemaat, kumpul-kumpul sama jemaat dan teman-temannya yang nggak terlalu mikir deep,
tapi lebih ke pastoring gitu ya, pastoral, ketemu orang aja. I do it afternoon gitu. Karena saya menemukan zona hijau saya itu nggak sekuat kalau pagi gitu. Nah, tapi ini hanya sebuah apa ya, rutinitas agenda yang kita temukan. Ada nggak hari-hari yang itu harus berubah? Pasti ada. Ada nggak momen-momen urgen penting yang itu bisa berubah? Pasti ada, gitu. Tapi ini bagaimana kita belajar dari Yesus. Lukas 5 ayat 16. Ia mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk ngapain? Berdoa, re-energize dirinya sendiri. So, ini yang pertama, temukan zona hijau Anda. Nah, dalam hidup saya, setelah siang gitu ya, sore gitu ya, biasanya kan malam ada lagi tuh pelayanan, kelompok sel, pemuritan, konseling, dan lain sebagainya. Nah, itu saya nemukan gini, sore, ngopi dikit, and then I'm good for the next 2 or 3 hours in my green zone, gitu. Nah, kalau besok paginya akan exercise lagi, I try to sleep earlier. Gitu. So, kita ngatur sama istri, ngatur anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, istri saya beda. My wife, dia itu lebih nighttime person. So, kalau dia ngedit something gitu, malam dia lebih on fire gitu. Dulu I was a nighttime person, pagi nggak bisa dulu. Tapi sejak perubahan ini, exercise dan lain sebagainya, saya jadi orang yang morning person dan menemukan zona hijau saya seperti itu. Gitu. So, as a husband and wife, sebagai parents, coba deh, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil ya, nggak tahu kalau anaknya udah gede-gede ya, itu beda. Karena anaknya udah mandiri semua gitu. You can have your own time gitu kan. Tapi anak saya yang paling kecil kan masih 4 tahun. Jadi kita masih harus share responsibility kan. Siapa yang gini, siapa yang gini, siapa yang cuci-cuci dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kalau asisten rumah tangganya nggak masuk dan lain sebagainya. So we still have to do that. Buat saya ya, keluarga saya ya. I don't know about your family, anak-anaknya udah gede dan lain sebagainya gitu. Tapi for my family, kita communicate. Kapan green zone kamu, kapan green zone saya. Supaya kita bisa work together gitu. Dan I find, saya menemukan gini, kalau kita temuin ya green zone kita ya, anak kita lagi bandel, kalau kita di green zone, kita handlingnya enak loh. Handlingnya itu penuh kasih sayang, kasih Kristusnya keluar. Tapi coba kalau kita lagi nggak di zona hijau kita, kayak nggak orang Kristen kadang, bener nggak? Kayak nggak kenal Yesus loh kadang, bener nggak? Nah, makanya zona hijau ini penting banget gitu. Belajar dari Yesus, ia mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. So he's refilling himself, re-energizing himself. Ini yang kedua. Sorry ya kalau saya agak panjang ya. Sorry. Ini yang kedua nih. Pentingnya ini, rest and recovery. So waktu kita lihat Lukas pasal 5, kalau kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 itu intens. Intensnya kenapa? Yesus nyembuhin orang kusta. Itu kan powerful banget tuh kan. Tiba-tiba orang itu menjadi tahir gitu kan. Seketika itu juga kalau Anda lihat tangannya misalnya kena kusta ya, kustanya tahu-tahu itu bisa sembuh, seketika juga tahir. Itu kan momen yang powerful, intense, high energy. Ayat yang ke-15 itu begitu banyak keramaian, intens, high energy. Tapi ayat yang ke-16 ini kan powerful banget. Ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. What was he doing? Rest and recovery. So Yesus ngasih contoh gini. The value of resting. Nah, ini ngajar kita, sekali lagi, ini kan bicara menata energi. Rest and recovery itu penting sekali. Saya pernah mendengar ada orang-orang yang pebisnis hebat, yang waktu lagi makan dia cerita, wah kalau saya Pak, saya tidur cuma 3 jam sehari. Kuat, nggak apa-apa gitu.
Awal-awal saya gini, hebat sekali orang itu ya. 3 jam satu hari tidurnya. Wah, nggak salah dia sukses gitu. Tapi dipikir-pikir, kita ini kan manusia bukan malaikat ya. Seberapa lama kita bisa tidur sehari 3 jam? And you're intensely working. Okay, maybe you're doing well at your business. Tapi kalau kayak gitu, maybe you are not doing well as a husband or wife. Or maybe you are not doing well as a parent. Bisa ngebayangin orang yang tidur 3 jam sehari, how grumpy he is. How intense, emotionally intense, mentally intense. Bisa ngebayangin. You wanna try? Try it, bro. Coba tidur 3 jam sehari. And then your kids be like, what's wrong with daddy? What's wrong with mommy? Gitu kan. Saya nggak ngebayangin gitu loh. Nah, berarti kan gini, semangat itu baik. Tapi bijaksana itu lebih powerful gitu ya. Dan kita belajar dari Yesus, itu teladan kita gitu. Yesus aja rest loh. Masa kita nggak rest? Dia itu yang fully God and fully man, dia rest. Karena sekali lagi ngukur efektivitas kita bukan cuma dari berapa banyak waktu yang kita gunakan, tapi juga berapa banyak energi yang kita investasikan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Nah, orang seperti Warren Buffett ya, Bill Gates ya, kalau kita baca artikel mereka itu prioritize rest and recovery. Dalam jadwal hidup mereka setiap hari, itu ada jadwal untuk rest and recovery. Highest paid athlete, ini atlet loh ya, dengan bayaran tinggi sekali di dunia. Atlet, saya membayangkan heart rate mereka itu kan udah terbiasa tinggi gitu kan. Tapi mereka juga menjadwalkan rest and recovery dalam hidup mereka. Kalau Anda adalah orang yang parenting Anda intens, kerja intens, pelayanan intens, suami istrinya juga intens. So, Jesus suggests that you have rest and recovery. Dampaknya apa rest and recovery? Tangki energi kita kembali penuh. Tubuh, jiwa, mental, emosi, roh kita bisa pada level energi yang sehat dan terbaik. Dan kita makin produktif. Sehingga cara kita ngedeketin anak kita, cara kita membimbing anak kita, menegur anak kita, itu beda dibanding waktu kita lagi capek banget. Dan saya yakin semua parents pernah tahu ini, artinya ini. Beda. Waktu mood kita lagi baik, dan mood kita lagi jelek, itu cara kita komunikasi terhadap anak-anak kita juga beda. So, ada orang yang bilang gini, perlakukan rest and recovery seperti ini, doctor appointment. Artinya, you prioritize that. Supaya energi fisik, energi emosi, mental, roh kita semuanya termaksimalkan. Nah, yang ketiga, simpel aja, jadwalkan. Ini yang kita bisa pelajarin dari Yesus ya. Gimana dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Artinya apa? Dia menjadwalkan gini, deep and inner work. Ada kalanya gini, meeting. Tapi coba kalau hidup kita hanya meeting, maka kita cuma planning, tanpa kita itu memikirkan sustain untuk jangka panjang. Apa yang kita lakukan supaya stay on the great level gitu kan. Nah, deep inner work ini kan mikirin hal-hal yang berdampak besar dalam hidup kita sebagai parents. Dan mikirin deep inner work ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu takes banyak energi. Contoh ya, buat saya pendeta ya, kayak mikir what's next, deep study Bible, mikirin creativity and illustration, flow-nya sermon, itu makan banyak energi. Tapi, one powerful sermon, itu bisa berdampak pada banyak kehidupan.
So, jadwalkan deep and inner work ini. Karena ini kelihatannya kecil tapi dampaknya besar. Nah, bagi kita parents gimana nih? Nah, ini bagi yang ngaku ikut Kristus ya, ikut Yesus ya. Ini momen sebagai parents, kita itu bangun fondasi hidup kita. Kita mau ngebangun hidup kita di atas batu karang atau di atas pasir. Kita bangun rumah tangga kita di atas batu karang atau di atas pasir. Ini deep inner work. Fondasi itu nggak kelihatan. Deep banget. Di dalam banget. Tapi it a lot of works and important. Sama fondasi hati kita, kan gitu kan. Dibangun di atas Yesus atau dibangun di atas pasir. Fondasi kan di dalam hati kita, nggak kelihatan. Inner banget. Nggak kelihatan. Tapi ini yang penting sekali gitu. Nah, makanya Lukas di pasal yang ke-6 kan menjelaskan kan, orang yang mendengar dan melakukan firman itu seperti bangun rumah di atas batu. Saat air bah datang, banjir melanda, dia tidak tergoyahkan. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan itu seperti bangun rumah di atas tanah. Waktu air bah datang, banjir melanda, hebatlah kerusakannya. Nah, banyak orang udah tahu gitu kan. Wah, pernikahannya lagi pada level nggak sehat gitu kan. Parentingnya, jiwanya lagi pada level yang nggak sehat. Dia nggak mau lakuin deep inner work, titip doa aja sama pendeta gitu. Doain ya Pak ya, doain ya Pastor ya. Didoain ya udah pasti gitu. Tapi do you do? Kita ngelakuin nggak deep inner work-nya ini? Nah, banyak kita apalagi ya jemaatnya Tuhan, orang Kristen, kan kepinginnya yang instan ya. Udah energi emosinya kacau balau, dia nggak peduli green zone-nya, dia nggak peduli rest and recovery, dia nggak peduli deep inner work, membangun fondasi di atas batu karang, dia nggak peduli. Kalau udah berantakan gini, tolong doain ya, pastor ya, tolong doain ya. Loh, didoain nggak apa-apa, it's powerful. Tapi jangan lupa, selama ini fondasinya dibangun di atas apa gitu. Sehingga ayo jadwalkan deep inner work ini. Membangun fondasi hati kita di atas kebenaran Tuhan. Sehingga parenting kita yang keluar, itu semuanya keluarnya adalah nilai-nilai prinsip firman Tuhan, dan hidup anak-anak kita ke depannya dibangun di atas batu karang. Itu. Nah, ini yang terakhir nih, aplikasi yang terakhir. Oh, itu udah yang terakhir ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada 3 aja ya aplikasinya. Yang ketiga aja. Yang pertama, temukan zona hijau. Ya. How to manage energy, temukan zona hijau Anda. Setiap orang beda-beda. Yang kedua adalah rest and recovery. Yang ketiga, jadwalkan ini, deep and inner work. Nah, ini contoh ya, deep inner work yang berikutnya, contoh berikutnya itu gini. Semua kita kan mau menang dalam hidup ya. Kita kepingin menang, anak-anak kita menang, generasi kita ke depan menang. Ya. Nah, satu-satunya senjata di Alkitab yang Tuhan kasih, itu pedang roh. Nah, pedang roh ini, apa itu? Itu adalah firman Tuhan yang jadi rema buat kita. Nah, ini kan perlu deep inner work. Ya kan? Kalau kita nggak dapat rema, maka pedangnya kecil terus. Waktu iblis datang, Anda keluarin pedang kecil, iblisnya nggak takut. Gimana pedangnya gede? Maka rema firman Tuhannya harus makin banyak. Ini yang membuat kita berkemenangan di dalam Tuhan. Berkemenangan dalam keluarga kita, berkemenangan sebagai parents yang membangun generasi yang menang. Nah, oleh sebab itu ini deep inner works yang penting sekali. Nah, di akhir pembahasan ini saya cuma ingin mengulangi bahwa gini, setiap pikiran kita, emosi kita, tindakan kita ada konsekuensi energinya.
Anda marah, itu pakai energi. Anda happy, juga pakai energi. Tapi marah, energinya lebih besar. Menguras emosi, menguras jiwa, menguras mental, termasuk menguras energi fisik kita. Gitu. Nah, gimana nih supaya kita nggak mudah stres? Menikmati hidup yang kita bangun. Jangan sampai habis liburan 2 minggu, balik rumah 2 hari, udah marah-marah kayak orang kesurupan di rumah. Anak-anak nggak bisa lihat Yesus dalam kehidupan kita, gitu kan? Jangan sampai habis dari Bali 1 bulan, baru kerja 1 minggu, pikirannya ada di Bali lagi, gitu kan? Atau di Hawaii, atau di Meksiko lagi, gitu. Nah, gimana supaya nggak mudah stres? Yesus tadi ngajarin, Lukas 5:16. Bagaimana dia mengundurkan diri tempat sunyi dan berdoa. Karena Yesus paham, untuk dampak yang terbaik, perlu energi fisik, energi emosi, energi mental, energi roh yang terbaik. Dan Yesus paham, kapasitas energi kita ini bisa berkurang, entah pakai terlalu banyak atau nggak dipakai sama sekali. Itu. Nah, Yesus paham, rutinitas tertentu itu menata energi penting supaya efektif. Apa nih yang bisa kita lakukan rutinitas yang rutin yang baik? Temukan zona hijau, rest and recovery. Yang ketiga, jadwalkan deep and inner work. Saya berdoa, ini nggak akan membuat kita jadi parent yang sempurna sih, tapi akan membuat kita menjadi parent yang lebih baik lagi bagi anak-anak kita, dan juga jadi suami, jadi istri yang lebih baik lagi bagi keluarga kita, dan kita bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan apa? Happiness, joy, peace, and love di tengah-tengah keluarga kita. So, itu yang ingin saya sampaikan, how to manage energy, simple, tapi secara pribadi itu affect cara saya parenting, cara saya terhadap istri, dan saya berdoa ini juga bisa menolong kita untuk bisa berdampak di keluarga kita masing-masing. Tuhan berkati. Thank you Pastor Yongki, PMC New York untuk kesempatannya dan kepercayaannya. Thank you. Baik, terima kasih Pastor Terima kasih Elijah. banyak, Mas Elijah. Sangat Luar memberkati. biasa, ya. Saat ini kita akan masuk ke Q&A. Saya mau encourage Bapak-Bapak Ibu untuk jangan malu bertanya. Kalau ada pertanyaan bisa kirimkan pertanyaan langsung saja ke dalam chat grup Zoom ini. Sudah saya buka. Dan kalau mau secara pribadi bisa melalui WA saya ya. Nah, saya mau make sure dulu sebentar ya. Sudah spotlight-nya hilang. Oke. Nah, selagi kita menunggu, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu tentang sharing firman yang sudah disampaikan. Saya senang sekali dan sangat amat diberkati. Dan ada satu poin yang diajarkan bahwa kita harus belajar seperti Yesus ya. Yesus kan lagi sudah pelayanan, capek, dan dia mengundurkan diri, gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya sebagai parents, bukan ngomongin siapa-siapa, saya mau ngomongin diri saya sendiri saja. Sewaktu mengundurkan diri, sering sekali sewaktu saya mengundurkan diri ini, saya jadinya tuh caranya itu ignoring my kids, meaning udah, lu main game deh, lu nonton TV sana, leave me alone, gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Pertanyaannya, untuk mengundurkan diri, saya belajar kalau kita ini semua harus benar-benar berdoa, gitu kan, diajarin berdoa. Nah, sekarang pertanyaan, waktu kita mengundurkan diri, apakah ada saatnya juga kita harus mengundurkan diri bersama anak-anak kita? Jadi ada saatnya kita recharge nih, berdoa udah oke. Nah, lalu ada saatnya juga dalam kesibukan keluarga bersama anak-anak, kita juga bisa membawa mereka to move back from all this busyness, all this chaotic world gitu. Yeah, it's a good question, bro. Yeah, of course. Bisa banget ya. Why not? Right? Right. Pertanyaannya For retreat kan?
Bahasanya Right. kan gitu, mengundurkan diri for a retreat. Why not? Yeah. Nah, kalau misalnya kayak vacation, I think that's one of the way untuk kita mundur retreat, right? Nah, kalau Yeah. misalnya kita aplikasikan dalam gereja, bagaimana? Is it something yang kita bisa ngelakuin juga untuk retreat dari, kayak mengundurkan diri dari segala. Yes. Ya, kalau dalam gereja ini mungkin bagaimana? What can we do as a church in term of the church community? Malah kalau aku lihat, you guys in America itu do retreat itu better than in Indonesia gitu. Karena I don't know ya, maksudku kalau aku lihat beberapa retreat di Amerika gitu ya, you guys really know how to kayak, it's not just Bible and praying, it's not just teaching gitu ya, tapi ada Bible, ada teaching, ada praying, tapi juga ada kayak fun, ada momen kayak orang itu bisa enjoy and relax gitu kan. Kalau di Indonesia itu full malah jadwalnya kalau retreat itu sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu malah kayak it's not retreat gitu loh, kayak itu just another buat students ya, itu kayak it's a bigger class than my own class gitu kan, kayak gitu. Nah kalau di Amerika kita aku ngelihatnya kalian tuh udah lebih bagus gitu loh, kayak oke, ada sesi ini, tapi kemudian ada free time-nya, ada shopping-nya, ada mainannya, ada apa gitu kan. Tapi kalau di Indonesia itu kayak nggak mau rugi gitu kan. Harus kayak ada 8 sesi gitu, malah lebih panjang dari school days, bro. So, yeah, I think you guys in America doing it better and us in Indonesia gitu. Itu in my personal opinion ya. Tapi I know some churches mulai open up, mulai berubah gitu ya. Retreat itu sesinya mungkin agak dikurangin, tapi kebersamaannya, enjoyment-nya benar-benar refreshing, apa ya, bukan cuma spiritual aja ya, tapi mentalnya, emosinya itu juga kepegang gitu loh. Ya. Nah, maybe Pastor Eliezer bisa share sedikit kalau misalnya kan kita kalau vacation kan is something yang kita doing it once in a year, maybe twice a year, right? Really depends on situation everyone lah ya. Tapi maybe right. Jadi kalau misalnya something yang kita bisa ngelakuin setiap hari bersama anak-anak, itu bagaimana? Kayak misalnya in terms of resting, having fun, untuk menemukan green zone-nya lagi. Tapi ini sekarang nggak hanya me personally as a father, tapi as a man, tapi me as a father with my kid gitu. Kira-kira bisa ngapain gitu? Ngapain aja? That's a good questions, bro. I think what we can do ya, kayak this is what I do sih. This is what I do. Biasanya kalau malam-malam yang nights yang aku nggak perlu pelayanan gitu kan. Sometimes I just sit with them watching their own movie gitu. Kan they have their movie gitu kan. Punya kan, kalau di Indonesia sekarang kan kita bisa nonton Netflix juga kan, dari TV apa gitu kan, series dan lain sebagainya. So sometimes what I do just to spend time re-energize together with my kids, itu I watch the movie that they watch gitu. I watch the movie they watch. Jadi dari situ kayak bisa relax bareng sama mereka, spending time. Dan buat mereka kan kayak my daddy watching my movie itu kan kayak it's cool for them gitu loh. So, and buat aku juga kayak I don't really into the movie, tapi I just want to be with them gitu aja. Okay, I guess the key is to be with them, ya. Oke. Yeah, right. Right. Oh, ini ada pertanyaan. Oke, saya bacakan ya. Sisi boleh tolong bacakan? Oke, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, waktu mengundurkan diri itu doanya itu seperti apa? Apakah worship dulu atau bagaimana? Atau menenangkan diri dulu atau bagaimana, Pastor Elijah?
Yeah, well, can I clarify ya? Maksudnya gini, kita belajar dari Yesus, dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi ya, dan kemudian dia berdoa. It doesn't mean, itu nggak berarti waktu kita ngundurin itu harus berdoa mulu gitu. Sorry to say kalau kayak gitu mungkin loh ya, I will be, aku bisa ngalamin stres rohani lagi gitu. You know, jadi mengundurkan diri yang dibahas di sini itu bukan hanya kayak, it's not just about praying gitu loh. Tapi makanya kan dibahasnya gini, zona hijaunya apa gitu. Zona hijau itu kan bukan cuma berdoa ya. So oke lah, after I write exercise, ya aku anterin anak-anak sekolah, ngurusin sekolah, kemudian saya saat teduh. Saat teduh saya bisa cuman bahasa roh sendiri gitu ya, karena anak-anak udah sekolah gitu kan. Apalagi kalau sebelum sekolah pun kan pagi banget kan. Sekarang kan saya 4:30 udah sepedaan gitu kan. Jam-jam 7 udah balik gitu. Nah, waktu mereka masih online, mereka all masih sleeping gitu. So sometimes with my coffee, I just enjoy God and just seeing things to God gitu, yang personal gitu. Dan terus saya mulai baca Alkitab gitu kan. Wow, rasanya kok kayak Tuhan tuh personally speak gitu kan. I take notes, garis bawahi my Bible gitu. Dan juga I know kalau grandpa saya, akong saya itu bisa kayak baca Alkitab sehari bisa sampai 10 pasal gitu. Which is it's good for him gitu. Nothing wrong gitu. Tapi buat saya itu kayak I don't get anything gitu loh. Baca 10 pasal sehari kayak I can get something pasti gitu. Tapi malah kayak overwhelmed gitu kan. Nah, makanya I rather gini, I read few verses atau few passages gitu ya. Tapi I really get something gitu. I write down, kalau saya nggak ngerti, I go to Bible study tools gitu ya. Oh wow, artinya kayak gini gitu. Itu lebih kena banget, jadi rema banget daripada cuman banyak-banyakan baca pasal gitu. Itu buat saya sih. So, mengundurkan diri itu bukan berarti kayak you have to be like full time doa gitu, diajak istrinya ngomong, "Sorry ya, aku lagi doa." gitu. Itu nanti istrinya malah sakit hati secara rohani gitu. Kepahitan rohani gitu. Ini orang gayanya berdoa tapi nggak bantu cuci-cuci gitu. What I mean ya, yang kita bahas tadi, belajar dari Yesus. Sebenarnya aplikasikan simple aja 3. Find your green zone, rest and recovery. Rest itu kan bicara kayak how many hours of sleep you have, gitu kan. Gimana supaya, ini apalagi buat saya ya, kalau saya pagi kan exercise kan. Nah, kebetulan grup kita exercise ini, seperti hari ini nih, I miss the trip dari Surabaya ke Pujon gitu. Batu yang atas banget gitu. Karena saya di Jakarta gitu. And when we do climb, itu balapan climbnya. So you really need a good rest. Supaya apa? Heart rate-nya nggak jebol gitu. Karena climbing itu kan heart rate-nya bisa kayak naik sampai 180, 185, kadang kan gitu. Nah, makanya saya mikir juga gini sih, intensitas kita dalam hidup itu juga kayak gitu kan. And you need rest and recovery gitu. Misalnya istirahat, I don't know, for some people 7 hours is good. For some people 6 hours is good. Gitu. So ya, itu ya yang perlu kita lakuin. Bukan cuma hanya doa mulu ya. So maksudnya bukan nggak rohani ya. Tapi balance lah ya. Apa yang bisa refill energi jiwa kita, emosi kita, fisik kita, dan juga rohani kita gitu. Hopefully it answers. Semoga menjawab ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan lagi. In the meantime, William ada pertanyaan. Ya, saya ada pertanyaan juga lagi. Ini pertanyaan yang saya percaya semua orang tua struggling dan juga pengen tahu, yaitu, dan saya juga pribadi mengalami juga ya. Pastor Elisha boleh sharing kalau misalnya waktu bersama anak-anak, waktu baca Bible, merenungkan firman, itu bagaimana?
Saya kan ingat anaknya 4 tahun paling kecil ya. How do you manage time reading Bible and ya maksudnya meditating the Word of God itu untuk bersama anak-anak itu bagaimana? Dan pada waktu of course kan on the green zone-nya kan ya itu pribadi Pastor Elijah itu waktunya paling tepat gimana dan bagaimana caranya. Thank you. Okay. To my kids ya. Ya, yang pertama to my kids tuh gini sih. I always remember, saya selalu ingat yang opa saya itu lakuin ke kita gitu. So my dad, my grandpa itu dulu waktu kita kecil itu selalu suka suruh kita tuh bikin seperti kebaktian kecil gitu. Semua disuruh doa, semua disuruh baca beberapa ayat gitu kan. Kita waktu itu masih kecil juga. So it's the same thing yang almost every day juga sih. We do in the family. Tapi anak-anak you know ya, anak-anak kan kids kan. Attention span-nya kan nggak panjang gitu kan. Kalau orang dewasa suruh doa penyembahan gitu kan sejam aja bisa gitu kan. Kalau mereka semenit aja udah buka-buka mata gitu kan, udah bercandain kokonya, udah bercandain adiknya gitu. So waktu kita mau guys we have to pray, ayo pray gitu. So biasanya kita take turn gitu. Who wants to pray gitu. Kalau disuruh anak kecil kan tambah nggak mau, bener kan? Kalau oke, Koko pray gitu. Why me gitu kan gitu. Oke, Colin pray. Why tambah gitu. Tapi biasanya kita udah nemuin selah kita gitu. Kita gini, who wants to pray gitu. Malah mereka rebutan. Me. Oke. Gantian. So everybody takes turn. Itu yang terjadi di family kita almost every night. Almost every night tuh kayak gitu. Sehingga we throw the questions, who wants to pray? Mereka oke, me gitu. Oke, satu doa gitu kan. Nanti kalau mereka nggak ngerti doanya diajarin gitu kan. Kayak yang paling kecil tuh, what do I say, mami? Gitu dia gitu. Dear Jesus gitu diajarin dulu kan. Ada yang bisa, udah yang harus masih diajarin. Nah, biasanya sebelum kita doa itu I like to talk gitu kan. Kadang ngomongin kayak about Moses atau about David and Goliath kayak gitu-gitu. Tapi it's a very simple, nggak baca ya. Kadang kalau baca kan mereka bored gitu kan, boring gitu kan. Walaupun ada Alkitab yang kayak kids dan lain sebagainya itu, tapi I find my kids doesn't even read it gitu. So we have to think gimana nih caranya supaya mereka ngerti gitu kan. Itu ya udah, terus kadang kita ngobrolin, hey you guys know about David gitu kan. Terus you know what, it's crazy David gini gitu kan, kita ngebahas gitu just 5 minutes gitu. Tapi do you guys understand? Yes gitu. Oke, now who wants to pray gitu. Terus mereka gantian berdoa gitu. Biasanya yang kedua sama yang ketiga jadi rebutan kan, mau berdoa me first gitu. That I think that's how we casually build our family altar almost every night. Mungkin nggak kayak typical yang you imagine, kayak harus bahasa roh 15 menit setengah jam sejak mereka usia 4 tahun, man, we don't have that. Gitu. Kita sih nggak ada kayak gitu. Tapi nggak tahu, maybe some families kayak gitu, usia 4 tahun udah bisa bahasa roh setengah jam, ya it's amazing gitu. I wish gitu kan, my kids can have that. Tapi we try our best supaya mereka itu bisa ngerti gitu dan ngalamin gitu. Supaya sih contoh-contoh kayak tadi malam aja gitu kan, I have meeting kan, WhatsApp gitu kan. Terus setelah WhatsApp meeting, I share with them gitu, guys, do you know if you have Jesus, this is what we can do dan lain sebagainya gitu. So and then we end the night gitu, ya udah, terus I went to bed supaya I can get ready for this morning gitu. Ya hopefully it answers ya. Maksudnya the simple thing we do, mungkin nggak kayak keluarga pendeta lainnya gitu ya, yang powerful kalau doa gitu, umur 9 tahun udah bisa shikara bara gitu. Keluarga kita belum bisa, tapi hopefully lah gitu. Oke, thank you. Terima kasih banyak.
Oke, I think that's it. Cuma aku mau make sure lagi ada pertanyaan dikirimkan. Tidak ada ya. Alright, Sisi ada pertanyaan? Enggak, udah sangat jelas sekali. Thank you banyak, Pastor. Can I add ya? Honestly, I learn a lot from your pastor about managing energy. Yeah. You know, Pak Yongki dan Ibu itu kan gitu, in the morning gitu mereka udah energize gitu. Good morning gitu ya. Pastor Yongki will hug the wife, and then Keisha coming down. Itu kan bener-bener, I mean like there's no one perfect. Tapi maksudnya, oh I learned something. Gitu. Being with their family gitu ya. Oh, how they manage energy. And itu kan of course ya, like the love of Christ itu show kan. You know, daripada pagi-pagi udah banting-banting panci kan, kan enak kayak mereka gitu kan, you know, and then the love of Christ, the joy, the fruits of the Spirit is there gitu kan. Kan kalau kita manage energy well gitu kan, I mean bukan dengan kekuatan kita ya, maksudnya dengan hikmat Tuhan pastinya, gitu kan, the fruits of the Spirit lebih di sana gitu kan, buah-buah rohnya lebih kerasa kan gitu. So staying with your pastor for a while gitu ya, itu kan I learn something gitu. Yang I bring home, honestly loh, Om Yongki gitu, I bring that home gitu. Kayak every time I travel gitu ya, kayak kalau by myself gitu kan. Kalau now I bring my family gitu. It's kind of like retreat being away dari Surabaya di Jakarta gitu. Tapi biasanya kalau sendirian, before atau setelah I arrive, I take coffee gitu. Supaya apa? Supaya when I meet my family, mereka itu nggak gini, Daddy kalau habis pelayanan grumpy gitu. Nanti kan pasti image-nya gini, ministry sucks gitu kan. Atau serving Jesus is not fun gitu. Atau serving Jesus tuh rasanya kayak pokoknya bikin bete gitu kan. Nah, tapi waktu itu Tuhan kasih hikmat gitu kan. And then learning from your pastor, gini ya, nah we can do that gitu loh, we can bring that. Hikmat Tuhan bisa memampukan kita kan. So biasanya before I arrive gitu, I take coffee. When I meet my kids gitu, hi guys gitu. Nanti kita cerita-cerita pelayanan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu kayak selain dilibatin, mereka juga melihat bahwa oh wow, ministry is great gitu. Serving Jesus is awesome gitu. Ya, itu sih one of the thing I learn from your pastor. Iya, terima kasih dan kami juga belajar banyak dari Pastor Yongki. Yes. Jadinya pengen nginep sama Pastor Yongki nih sekarang. Ya, terima kasih lagi sekali lagi Pastor Elijah untuk waktunya. Saya mau merangkum sedikit lagi. Ada 3 hal yang diajarkan. Kita harus menemukan zona hijau. Yang kedua rest and recovery, dan yang ketiga adalah deep inner work. Nah, deep inner work ini yang I think all of us have to really pay attention, yang dibawa oleh firman Tuhan tadi ya di Lukas, yang saya ketemukan tadi Matius 7 ini, yang dikatakan bahwa orang yang mendengarkan ajaranku dan melakukannya, itu yang perlu digarisbawahi. Dia ini seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Kita sudah diberkati dengan luar biasa. Ayo, kita sudah dengar nih. Ayo, kita lakukan. Yes. Kita praktekkan dalam keluarga kita, membangun energi to manage dengan baik. Dimulai dengan siapa? Of course, saya dan Cecil, my wife, dan anak-anak kita semua. Sehingga kita bisa waktu keluar rumah, waktu ke tempat kerja, tempat pelayanan di gereja, atau siapa saja, kita bisa membawa energi yang baik buat our community, membawa buah-buah roh yang manis. Nah, orang-orang melihat, wow, ini orang berbeda sekali, dan melihat pekerjaan baik kita dan memuliakan nama Tuhan. So, terima kasih lagi sekali untuk Pastor Elijah. Berikan love luar biasa, gede kecil boleh. Kita pokok. Om Akong sudah bisa begini loh. Wow, kita jangan mau kalah. Terima kasih. Ya, saya sampaikan kepada Pastor Yongki. Thank you. Ya, terima kasih Pastor Elijah. Ya, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa menemukan zona hijau, di sini ada yang pakai baju hijau.
ya. Jadi Bapak Denny Kwe ya. Jadi bisa cari Bapak Denny Kwe supaya bisa berhijau-hijau ria ya. Luar biasa tadi yang sudah disampaikan mulai dari pembukaan bagaimana orang yang selalu liburan ke Bali, bahkan dia bikin rumahnya udah mirip-mirip di Bali, ada kolam renangnya dan lain sebagainya, tapi setelah itu masih mau ke Bali lagi ya. Memang dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-16 seperti Tuhan Yesus ya, ini yang harus jadi teladan kita, mengundurkan diri tempat yang sunyi dan berdoa. Saya teringat Pastor Elijah apa yang disampaikan itu juga di kitab Mazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Rumahnya boleh ada kolam renangnya, persis di Bali, tapi kalau nggak ada di dalam hadirat Tuhan, juga kemudian jadi grumpy ya. Terima kasih Pastor Elijah. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti pelajaran ini kembali melalui YouTube channel dari Gereja BMC. Terima kasih juga kepada host kita William dan Sisil yang sudah memandu kita dengan baik ya. Pada akhirnya mari Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah diajarkan ini supaya tidak sia-sia, mari kita mulai belajar untuk melangkah, mempraktekkan, dan melakukannya. Mari kita berdoa, berkati hamba firman-Mu, Pastor Elijah Sutopo. Terima kasih Tuhan untuk hikmat, pewahyuan yang Tuhan sudah taruh pada hamba-Mu, sehingga dapat mengencourage kami, menegur kami, mendidik dan mengajar kami, supaya kami ini menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang dapat mengatur, dapat menata energi kami Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan hidup ini menjadi berkat, mulai dari keluarga di mana Tuhan tempatkan kami, sampai kepada pelayanan dan di marketplace. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat atas hamba-Mu, Pastor Elijah Sutopo, juga dalam keluarga dan pelayanannya di AOC Church. Tuhan terus berkembang menjadi berkat buat banyak orang dan banyak bangsa di atas muka bumi ini. Berkati sekali lagi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir dalam pertemuan pada malam hari ini. Biarlah kami pertama-tama yang dapat menjadi berkat, yang mempraktekkan Tuhan, sehingga membawa orang-orang ketika berjumpa dengan kami, mereka bergairah, mereka bisa melihat Kristus dari hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga. Selain dikasih oleh Tuhan, sekarang terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Bapa di sorga. Bapa yang mencintai dan mengasihi kita. Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Menurunkan segala berkat yang terbaik dari sorga berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya menyertai, melindungi, dan memberkati setiap kita selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.